Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priambarwati dengan NIM D4119091 absen 1 dari golongan C. Saya di sini akan mempresentasikan praktikum 9 dan 10 mengenai forecasting. Apa itu forecasting? Forecasting merupakan suatu proses perencanaan dan pengendalian di masa depan dalam hal produksi, inventory, personal, serta fasilitas. Dan ini merupakan data praktikum kemarin. Jadi, dengan data praktikum ini, kita dapat menyelesaikan dengan 3 metode. Yang pertama, moving average. Yang kedua, menggunakan exponential smoothing. Dan yang ketiga, menggunakan regresi. Yang pertama, moving average. Moving average merupakan indikator yang menghitung harga rata-rata suatu aset dalam periode waktu tertentu, kemudian menghubungkannya dalam bentuk garis. Dan ini merupakan hasil perhitungan dengan metode moving average dengan 3 periode menggunakan Excel. Jadi, dengan menggunakan Excel, sebenarnya kita bisa melakukan secara manual atau menggunakan fitur data analisis yang ada pada Excel. Kalau kita menggunakan fitur data analisis yang ada pada Excel, kita hanya tinggal memasukkan data-data yang akan kita olah. Dan selanjutnya, jika kita menggunakan data manual, untuk mengetahui hasil moving average-nya, karena kita menggunakan 3 periode, jadi kita menjumlahkan penjualan di minggu pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian kita membaginya dengan banyaknya rata-rata periode bergeraknya, yaitu sebanyak 3. Dan nanti hasilnya akan kita taruh pada kolom di moving average kolom ketiga di minggu ketiga ini. Untuk mengetahui nilai dari absolute error, yaitu dengan penjualan dikurangi dengan moving average. Nah, untuk absolute error kuadrat, yaitu dengan mengkuadratkan absolute error. Dan untuk mengetahui nilai AP, yaitu dengan absolute error dibagi dengan penjualan, setelah itu dikalikan dengan 100%. Dan ini merupakan hasil dari moving average biaya iklan menggunakan 3 periode. Jadi untuk pengerjaannya itu juga sama seperti penjualan tadi. Dan ini adalah hasil perhitungan MAD, MSE, dan MAPE pada penjualan dan biaya iklan. Untuk mengetahui MAD, yaitu dengan menjumlahkan absolute error, kemudian dibagi dengan banyaknya periode, yaitu 30. Untuk mengetahui nilai MSE, yaitu dengan menjumlahkan absolute error kuadrat, kemudian dibagi dengan banyaknya data, yaitu sebanyak 30. Dan kemudian untuk mengetahui nilai MAPE, yaitu dengan menjumlahkan nilai AP, kemudian dibagi dengan banyaknya data, yaitu sebanyak 30. Jadi ini merupakan hasil perhitungan MAD, MSE, MAPE dari penjualan dan biaya iklan. Dan ini adalah grafik dari moving average penjualan dan moving average biaya iklan. Selanjutnya, metode kedua, yaitu metode exponential smoothing. Metode exponential smoothing merupakan teknik peramalan rata-rata bergerak dengan pembobotan di mana data diberi bobot oleh sebuah fungsi eksponensial. Dan ini adalah hasil perhitungan menggunakan metode eksponensial. Hasil tersebut merupakan peramalan dengan menggunakan alpha 0,9. Jadi untuk mengetahui hasil dari exponential smoothing pada penjualan, yaitu dengan alpha dikalikan dengan penjualan ditambah 1 dikurangi alpha ditambah perakiraan penjualan yang lalu. Nah, untuk mengetahui absolute error, yaitu dengan penjualan dikurangi exponential smoothing. Untuk mengetahui absolute error kuadratnya, yaitu dengan mengkuadratkan hasil dari absolute error. Untuk mengetahui nilai AP, yaitu dengan absolute error dibagi dengan penjualan, kemudian dikalikan 100%. Selanjutnya, ini merupakan tabel hasil perhitungan exponential smoothing untuk biaya iklan. Dan untuk perhitungan exponential smoothing pada biaya iklan, cara pengerjaannya juga sama seperti pada penjualan tadi. Selanjutnya, ini adalah hasil perhitungan MAD, MSE, MAPE pada penjualan dan biaya iklan menggunakan exponential smoothing. Nah, untuk cara mencari nilai MAD, MSE, MAPE, caranya juga sama seperti kita mencari MAD, MSE, MAPE pada moving average tadi. Dan ini merupakan grafik dari exponential smoothing penjualan dan biaya iklan.
Selanjutnya kita ke metode ketiga, yaitu metode regresi. Metode regresi merupakan sebuah metode statistik yang melakukan prediksi menggunakan pengembangan hubungan matematis antara variabel, yaitu variabel dependen atau Y dengan variabel independen atau X. Nah, ini merupakan summary output dari regresi yang kita olah menggunakan fitur data analisis pada Excel. Dari data tersebut dapat kita interpretasikan yaitu nilai kategori korelasi antara penjualan Y adalah 0,782489774 termasuk dalam kategori kuat. Selanjutnya, nilai koefisien determinasi 0,598443469 atau 59,84% yang berarti bahwa adanya biaya iklan dapat meningkatkan penjualan sebesar 59,84% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya ada tabel ANOVA. Dari tabel ANOVA ini dapat kita interpretasikan yaitu nilai signifikansi lebih besar alfa 0,05 sama dengan 3,245 lebih besar 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan antara variabel biaya iklan dengan penjualan. Nah, tabel selanjutnya ini kita dapat mengetahui regresi linearnya, yaitu Y sama dengan 195 ditambah 0,15X. Jika X-nya 0, maka Y sama dengan 195. Maka X sama dengan 0,15 yang berarti positif. Jadi ketika X naik 1, maka Y naik sebesar 0,15. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.